Sudah. Sip. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dilindungi dan masih dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai atribut different test. Ya, jadi atribut different test ini sebelumnya adalah 3 pertemuan, ya. Ini sebelumnya adalah 3 pertemuan, namun kita jadikan satu, kita persingkat jadi satu pertemuan. Gitu. Semoga pertemuan ini bisa tercover semua. Gitu. Kalau enggak, kalian mengerti at least basic-basicnya aja. Gitu. Namun di dalam atribut different ini sudah banyak kita cover di praktikum, jadi harapannya kalian bisa mengikuti ini dengan lebih cepat. Gitu. Dan satu lagi, untuk mengikuti kuliah ini kita juga kalian juga membuka Excel-nya, ya. Jadi nanti kita mau berhitung bersama-sama di Excel, jadi jangan lupa disiapkan Excel kosong. Nanti saya minta buat olah data, kalian menyalin data tersebut sehingga kita bisa olah bareng-bareng. Jadi nggak cuma kalian nonton aja, ya. Jadi kalian juga harus belajar bareng. Gitu. Saya nggak mau cuman. Oke. Ini adalah learning outcomes-nya. Jadi learning outcome dari ini adalah mahasiswa mengetahui cara pemakaian statistik dari 3 statistik adalah t-test, lalu yang kedua adalah treatment test, dan yang ketiga adalah one or two way ANOVA yang digunakan untuk ranking ataupun scoring test. Ya, gitu. Oke, pertama-tama kita mulai dulu dari t-test atau scoring test. Jadi t-test ini kita gunakan untuk data yang scoring ya sistemnya. Nah, sebelumnya gini, ada dulu sebuah produsen manufaktur barley, dan barley ini digunakan untuk pembuatan minuman beralkohol. Lalu mereka tuh mau tahu gitu, jika pembuatan Guinness Beer ini di barley yang sawah A, apakah hasilnya sama dengan di sawah B? Gitu. Nah, untuk mengetahui ini, ada seorang peneliti yang disebut oleh student itu untuk mengetahui error dari min. Gitu. Mereka mau tahu sebenarnya error dari tiap min itu bagaimana, mau melihat variabilitasnya bagaimana. Itu. Lalu itulah kenapa t-test ini sering disebut dengan student t-test. Ya. Student di sini bukan artinya masuk, tapi gitu. Nah, ini contohnya ada 2 ladang gandum, gitu, atau barley. Lalu keduanya ini memiliki yield yang berbeda, ya. Yield yang berbeda, dan setiap kali yieldnya ini pasti punya nilai tengah yang disebut dengan min. Oke, jadi mau lihat yieldnya di tahun pertama sampai tahun ketiga bagaimana, lalu datanya ini ada sebarannya dan ada minnya, ya. Oke. Lalu t-value itu sendiri, untuk menghitung t-value artinya adalah menghitung sinyal dibandingkan dengan noise. Sinyalnya adalah perbedaan antara min, jadi ini yang X1 dan ini min dari X bar adalah sinyal atau perbedaan. Berarti notasinya seperti ini ya, perbedaan antara min dari 1 dibedakan dengan min dengan 2, dibagi dengan variabilitas dari grup yang disebut dengan noise. Oh, ini sebarannya, variansinya, ya, sebarannya, noise-nya. Oke, kita lihat sebarannya bagaimana dengan rumus seperti ini. Akar dari S1 kuadrat min per N ditambah varians dibagi N kuadrat. Seperti itu. Dengan adanya penambahan variansi yang lebih tinggi akan meningkatkan nilai noise-nya. Sekarang ini kita masuk ke distribusi normal. Ya, ini distribusi normal contohnya. Kalian sudah belajar ya, distribusi normal seperti ini. Kalau yang nggak normal, distribusinya akan seperti ini. Ya, contohnya.
contohnya. Gitu, ini disebut dengan distribusi normal. Dan syarat dari t-test adalah syarat datanya berdistribusi normal. Lalu t-value. Oke. Angka dari kita setelah kita mendapatkan t-value, itu adalah berapa nilainya. Jika t-value-nya itu besar, berarti ada difference, ada perbedaan di antar grup. Kalau misalnya t-value-nya kecil, maka lebih similar. Nah, kalau dilihat dengan hipotesis, ya, hipotesisnya adalah min dari 1 sama dengan min dari 2. Oke, jadi nul hipotesisnya adalah X1 tidak sama dengan X dari 2. Dimana kalau misalnya t-value-nya lebih tinggi daripada table, maka kita reject H0. Nah, kalau t-table lebih tinggi daripada t-value, maka accept H0. Oke. Nah, student t-test ini ada ya, itu tergantung pada data yang kalian punya dan data apa yang mau kalian tahu. Yang pertama adalah one sample t-test. Jadi sample t-test itu modelnya adalah kita hanya punya satu buah data. Ini data nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Dan kita bandingkan data min-nya ini dengan populasi yang sudah diketahui. Ya, min dari populasi. Ya, bandingannya adalah sampel kita versus min dari populasi yang sudah diketahui. Oke. Nah, kalau misalnya jumlah sampelnya ada 2, ya, jumlah sampelnya ada 2, kita masuk ke paired sample t-test. Nah, paired sample t-test ini fungsinya untuk kita punya 2 sampel nih. Ada 2 tabel. Ini A, B sekian, di sini juga sama misalnya X, Y sekian gitu sampai Z. Nah, perbedaannya adalah yang diuji itu sama. Ya, misalnya adalah kadar gula darah. Kadar gula darah sebelum setelah bangun tidur sama setelah mengonsumsi boba misalnya, ya itu subjeknya sama, panelisnya sama, satu orang panelisnya, tapi yang membedakan adalah waktu. Di sini ada faktor waktu. Hanya digunakan paired sample t-test. Lalu itu yang disebut dengan dependent. Artinya dependent adalah antara sampel, antara sampel satu dan sampel lainnya itu dependent terhadap waktu. Gitu. Nah, misalnya sampelnya itu sangat-sangat berbeda, ini yang disebut dengan independent sample t-test. Ini yang lebih sering digunakan majority-nya commonnya ini. Common untuk karena kita mau membandingkan dari produk A dengan produk B, dengan produk C, dengan produk D. Itu kita mau membandingkan min itu. Nah, dan seterusnya. Ini yang digunakan adalah independent t-test. Dan syaratnya adalah jumlah panelisnya itu sama, misalnya 1 sampai 10 harus sampai 10. Nah, kalau unequal artinya adalah misalnya produk A hanya di analisis oleh 10 orang, lalu produk B hanya 9 orang, lalu produk C hanya 8 orang, produk D hanya 7 orang. Itu menggunakan analisis ini. Itu, tapi itu akan menimbulkan error, akan menimbulkan bias, sehingga yang lebih sering digunakan adalah ini. Sebisa mungkin analisisnya dibuat gitu. Nah, jika disimpulkan, one sample t-test adalah tes untuk membandingkan min dari grup versus non-min, min yang sudah diketahui atau mu. Kalau paired sample t-test adalah membandingkan min pada grup yang sama pada waktu yang berbeda. Ya, kata kuncinya adalah different times. Lalu independent sample perbedaannya adalah membandingkan min untuk 2 grup yang berbeda. Ya, 2 grup atau 2 sampel atau 2 apa gitu ya. Gitu. Sampai sini masih bisa diikuti ya. Nah, ini kita
rumus dari one sample t-test dan jarang digunakan dalam uji sensoris. Nah, pertanyaannya adalah ini, kalau misalnya apakah rata tertinggi dari pemain basket lapangan W lebih kecil dari seluruh pemain basket di negara Q. Jadi misalnya kita tinggal di Indonesia, ya Indonesia. Lalu di Indonesia itu mau tahu di Jakartanya itu sendiri pemain basketnya itu berapa tingginya? Apakah tingginya dia itu mewakili dengan populasi Indonesia? Gitu. Nah, maka dari itu H0-nya adalah min-nya, apakah min lebih kecil daripada populasi? Ini populasi. Karena kan apa namanya, yang ditanya adalah lebih kecil. Oke, populasi. Jadi H1-nya adalah min-nya apakah lebih besar daripada mu. Oke. Lalu ini masuknya one tail atau two tail? Kalau seperti ini. One tail, Pak. Ya, betul ya, one tail. Karena hanya ada mau tahu either lebih kecil atau lebih besar. Sekarang kalian buka Excel-nya. Oke, kita sama-sama belajar. Saya share konten, share screen. Sebentar. Oke, kalian buka Excel-nya, kita latihan ya. Keep dulu. Tes tekstur one pair. Oke, ini. Sekarang begini. Ada data seperti ini. Ada 20 data. Bisa kalian coba. Ini kalau seperti ini kebuka nggak dua-duanya, kiri dan kanannya kebuka nggak? Kebuka ya. Oke. Sekarang begini. Yang menjadi pertanyaan adalah ini ada. Sekarang kalian coba semuanya. Ditulis tingginya sekian. Min-nya adalah mu-nya adalah 200. Oke. Yang perlu dilakukan adalah mencari S-nya dulu. Standar deviasi. Ya. Kalau standar deviasi, kalau dulu kita belajar standar deviasinya itu masih apa namanya? Kalau pakai kalkulator rumusnya ini ya. Akar dari sekian. Oke. Caranya adalah saya hitamin aja. Kurangin dulu min-nya. Dengan min sampel adalah average. Oke. Lalu dikuadratkan. Setelah itu dijumlahkan. Tahapan selanjutnya adalah menjumlahkan. Kita jumlahkan. Lalu kita square root. Square root adalah kita akarkan. Nah, ini didapatkan adalah varian standar deviasinya. Oke. Lalu kalau misalnya untuk mencari standar deviasi dari data ini dengan mudah, pakai ini ya. Sama dengan standar deviasi, lalu di array-nya datanya. Kita lihat sama atau beda. Ternyata sama, ya. Setelah dapat standar deviasi, kita cari apa namanya t-value-nya dengan cara memasukkan ke sini. Oke, masukkan ke sini. Lalu di tabelnya ada yang bisa nyari? Tahu cara nyari tabel ya? Dari angka dari t-table itu mana? Bukan ini Q-table. Nih t-table. T-table-nya adalah berapa yo? Yang mana yang kalian cari? Tahu nggak? Kalau one tail. Caranya adalah kita cari nih. Dia one tail. Karena ini adalah hipotesisnya one tail. Maka cari one tail. Alfanya adalah 0,5.
lalu kita cari degree of freedom atau derajat bebas adalah 19 karena jumlah isi sampel ada 20 maka 19, lalu ditarik garis, dikurangin 1 ya, tarik garis adalah 1,729. Oke, lalu dapat, atau cara nyarinya adalah seperti ini, sama dengan T distribution DST dalam kurung X-nya adalah 0,05 dalam koma degree of freedom-nya itu 19, true. Salah. Oh, T in F, sorry. Sama dengan T I N F. Sorry. Probabilitasnya adalah 0,05,19. Ini hasilnya. Oke. Nah, setelah ini kalian bandingkan lagi dengan nilai ini. Berarti hasilnya apa? Kalau dari sini. Hasilnya apa ya? Hasilnya bahwa gimana yuk? Ada yang bisa jawab nggak dari hasil ini? Pak, maaf tadi yang 200 itu mean population itu apa ya, Pak? Ini sudah ditentukan di soal. Oh, dari soalnya, Pak. Jadi soalnya adalah ceritanya dengan seluruh pemain basket di negara Q itu minnya sama dengan 200. Gitu. Sekarang kita dapat p-value-nya adalah 1,499, 1,5 ini 1,72. Artinya apa? Berbeda secara signifikan atau enggak? Iya, Pak. Maaf, Pak, itu positif negatifnya nggak pengaruh ya, Pak? Positif negatifnya pengaruh. Oh, sebenarnya gini, ini kan bisa diabsolutkan nilainya, dan nilai dari t-table-nya bisa diabsolutkan juga. Begitu. Jadi artinya adalah t-value-nya lebih kecil daripada t-table, ya. Berarti H0-nya yang masih diterima. Pak Andika, saya mau tanya Pak Andika. Ya. Kalau misalkan tidak diabsolutkan kan berarti T value-nya jadi lebih besar, Pak. Iya nggak sih, Pak? Atau salah? Atau gini aja caranya begini. Kita lihat ke sini aja. Oke. Ini adalah nilai dari ini. Oke. Jadi distribusinya seperti ini toh. Oke, di sini adalah nilai 0 untuk t-value. Nah, t-value-nya untuk di tabel 0,05 dengan 19, DF-nya tadi berapa? 1,7 minus 1,79. Ya toh? Anggap minus 0,79 di sini. Minus 1,79. Lalu kalian dapat t-value-nya di sini adalah minus 1,49, maka hasilnya ada di sini, yaitu minus 1,49. Oke? Nah, sesuai dengan hipotesis dengan alfanya adalah 0,05, artinya region yang berada di sebelah kiri, di sebelah sini, itu masuk ke reject H0. Di sini accept H0. Karena nilainya value berada di region sini, di region yang kanan, artinya dia masih masuk ke dalam accept H0. Begitu. Bagaimana? Paham? Ya, Pak. Paham, Pak, kalau dengan ini. Kalau kita absolut tadi kan sedikit beda ya, Pak, ya. Dengan angka sebenarnya kayak gitu caranya. Kalian bingung ini masuknya kemana, kalian pakai dulu, kalian bikin seperti ini one way atau two way. Kalau two way berarti region yang ditolak yang di dua-dua sini. Meanwhile kalau ini region yang ditolak adalah yang di one way, sebelah sini aja,
ya toh? Berarti berapapun nilainya ke sana akan tetap di accept. Nah, karena dia kebetulan ada di sini nilainya ini nolnya, titik nolnya, di sini titiknya T value, di sini adalah T tabel, berarti masuk ke region 95%. Ya toh? Masuk ke 95%, berarti alfanya kan tidak ditolak, berarti nol. Begitu. Kita lanjut. Ini sudah pernah saya jelaskan. Sekarang kita masuk ke independent sample t-test. Independent sample t-test ini seperti sama persis apa yang diajarin sama Mbak Mita dan Mbak Yasmin. Persis ini sampelnya, ini caranya. Lalu ini nggak usah kalian lakukan. Ini karena saya mau tahu kalau misalnya kalian menggunakan kalkulator. Oke, tapi dicatat aja. Lalu ada kasusnya. Ini kasus untuk kerenyahan. Misalnya nilai kerenyahan didapatkan dengan skala 1 sampai 7, di mana skala 1 itu adalah getas, lalu skala 7 adalah renyah dengan alfa 0,05, panelis sejumlah 15. Maka hasilnya gimana? Ada yang bisa? Monggo. Ada yang mau share screen? Atau kita lanjut aja ya, kita lanjut aja. Ini harusnya lebih gampang karena kalian sudah tahu. Ini kalau yang kanan ini yang warnanya hijau, yang saya hijaukan. Oh sorry, yang warna hijau ini adalah yang perhitungan menggunakan kalkulator. Ya, karena kita nggak pakai kalkulator, sekarang pakainya yang kuning aja. Yang pertama dilakukan adalah mengetahui minnya. Oke, dari average. Setelah itu kalian dapatkan standar deviasinya, ya, dengan cara sama dengan standard deviation. Lalu variansnya dikuadratkan. Lalu t value-nya adalah sekian. Oke, menggunakan rumus ini. Lalu t table-nya adalah cara nyarinya adalah ini. Kalian ikuti sama dengan t inv dot toTail dalam kurung probabilitasnya 0,05, degree of freedom-nya adalah 14. Oh sorry, bukan 14, 28. Oke. Tahu dari mana degree of freedom-nya 28? Karena di sini. Ya. Independent t-test itu menggunakan degree of freedom N1 plus N2 dikurangin 2. Sehingga hasilnya adalah 28. Oke. Hasilnya apa kalau seperti ini? H0-nya diterima atau di reject? Hasilnya apa yuk? Ada yang tahu kalau t-value-nya lebih rendah daripada table? Hasilnya adalah H0-nya di reject. Terima, Pak. H0-nya diterima. Oke. Ya. Lalu bisa juga kalian cari ini p-value-nya kalau mau tahu. Seberapa besar sih dia ditolaknya? Kenapa sih probabilitasnya? Ini caranya. Sama dengan kalian punya dua data, t-test dalam kurung array yang pertama di sini di koma array yang kedua koma lagi ada berapa tail, dia mintanya apakah sama dan beda, dia pakainya two tail koma 2, lalu pakainya apa, pair atau two sample equal variance, atau kita pakainya independent, jadi nomor 2 dalam kurung tahu ini angka dari p value. Ya, masih ingat angka p-value? Kalau misalnya angka p-nya kurang dari 0,05 artinya dia berbeda secara nyata. Kalau di atas berarti tidak berbeda secara nyata. Begitu. Atau ada cara lainnya juga. Ini. Caranya adalah kalian klik di sini data, lalu kita masuk ke data analysis, lalu kita cari ke t-test untuk equal variance.
Oke. Lalu kita masukin variabel range-nya adalah ini datanya, data yang pertama. Lalu range yang untuk data kedua. Lalu alpha yang 0,05, kita masukkan outputnya di sini. Kita oke, hasilnya seperti ini. Udah dihitungin semuanya. Ini T hitungnya, ya ini T hitungnya. Sorry, ini T hitungnya sama. Lalu T table-nya ini, ya T critical table-nya ini, kita kasih warna abu-abu. Lalu P-nya ini. Oke. Kalian bisa pakai ini caranya, biar lebih mudah. Gitu. Jadi daripada ngitung satu-satu menggunakan Excel, gitu, bisa langsung pakai data analisis ini. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai t-test? Jadi kalian nggak usah baca tabel T lagi, udah ngerti ya? Harusnya sih udah ngerti. Oke, sampai situ. Tanyakan dulu mengenai t-test sebelum saya move ke ANOVA. Pak, izin bertanya tadi yang di data analisisnya itu t-test with unequal variance atau yang equal variance ya, Pak? Atau yang mana, With Pak? equal. Nah, di sini kan ada macam-macam ya. Ada t-test paired, ada yang t-test paired to sample. Ini yang masuknya ke paired t-test yang tadi before dan after. Kalau misalnya dia efek dari obat gitu misalnya, atau efek dari glukosa terhadap kadar gula darah, itu paired. Lalu yang kedua ini t-test to sample assuming equal variance, artinya jumlah panelisnya sama-sama 15. Di sini 15, sama-sama 15. Yang bawahnya lagi unequal, yang satunya panelisnya 15, satunya panelisnya 14. Contohnya penggunaannya di kalian R&D nih, kalian R&D produk biskuit. Kalian mau nguji kegetasan ini atau kerenyahan ini di tim yang pertama adalah tim adalah tim R&D juga, tapi kebetulan panelis yang nomor 15 itu nggak bisa menguji di biskuit yang kedua atau nggak bisa menguji di biskuit yang ketiga, kayak gitu, karena alasan tertentu, kayak gitu. Nah, akhirnya menggunakan ini unequal variance, gitu. Tapi itu biasanya sangat dihindari ya, karena itu akan menjadi bias, gitu. Tapi biasnya itu bisa dihitung. Yang pasti yang sering banget dipakai adalah ini, to sample assuming equal variance, ya, equal. Oke. Sekarang kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjut ke ANOVA. ANOVA dengan scoring base. Ya. Ini kita gunakan jawaban soal one way ANOVA punyanya Mas Sandi, Gustaf Sandi. Ini sudah benar, ya, di mana hasilnya dari sini adalah F hitungnya lebih kecil daripada F tabel, sehingga kesimpulannya adalah H0-nya diterima dan tidak ada perbedaan nyata di antara sampel. Ya. Lalu dengan data yang sama, dengan dataset yang sama, tetapi kita gunakan pengolahan data yang berbeda karena panelisnya itu diminta untuk menguji sampel itu terus-menerus, gitu, bukan beda-beda sampel. Maka terdapat sumber variansi, yaitu dari panelisnya. Nah, dari sini diketahui bahwa keduanya sama-sama lebih besar, sehingga H0-nya ditolak. H0-nya ditolak, masuknya ke H1. Berarti ada perbedaan signifikan di antara sampel, dan juga ada perbedaan signifikan di antara panelis. Tapi yang kita size adalah sampel, ya, karena kita mau tahu sampelnya itu seberapa bedanya. Begitu. Sampai sini ada yang beda? Saya melihat masih ada beberapa, saya temukan satu, baru saya temukan itu, dan itu kemarin saya review, satu orang berbeda perhitungan di one way ANOVA-nya. Mungkin ada kesalahan hitung di ini dan di sini. Hasil ke belakangnya juga jadi salah.
Ya, perlu diperhatikan lagi. Oke, kita punya case lagi sekarang. Case-nya adalah susu bubuk full cream. Mereka mau mengetahui perubahan flavornya. Apakah jadi skalanya seperti ini. 1 sampai 7 dengan yang R itu atau nilai yang 4 itu flavornya itu sama. Kalau yang 1 itu jauh lebih buruk, yang 7 ini jauh lebih baik. Oke. Ini kita punya data set seperti ini. Ada panelisnya ada berapa nih? 15 panelis. Pertanyaan adalah, ini one way atau two way ANOVA? Kalau seperti ini. Jawabannya adalah, lalu H0-nya, kita tahu ya H0-nya itu mau tahu apakah min-nya itu sama dengan min 3 sama dengan dari min 4. Kalau H1-nya berarti tidak sama dengan semua, ya. Oke. Lalu kita masukkan ke sini. Sekarang saya minta kalian untuk membuat ini. Apa namanya? Mengerjakan ini. Coba, ayo. Yang bisa simpulannya apa? Monggo. Saya berikan waktu 5 menit. Ya. Yang saya mau tahu adalah ini. Pakai ini aja. Kalau kalian udah ngerjain tugasnya, jauh lebih gampang. Kalian cuma masukin angka ini ke tabel yang sudah ada. Misal kayak tadi Mas Andi sudah ada, tinggal masukin datanya sama semua kan. Saya kasih waktu 5 menit ya. Oke, ada yang sudah dapat hasilnya? F hitungnya berapa? Mas Andi, sudah atau belum? Belum, Mbak. Masih masukin data. Oke, siap.
Atau ada yang bisa bantu juga ini, belajar bebas? Atau langsung, sudah ada yang ketemu? F sampelnya berapa, F analisnya berapa? Ini F table ya. Oke, udah ada. Mas Gustaf Sandi. Tahu ini ya. Nih, oke. Ini hasilnya seperti ini. Kalau misalnya kalian sudah mendapatkan hasilnya sama seperti ini, berarti selamat, kalian sudah betul. Kalau belum, dicari kenapa salahnya, ada di mana salahnya. Lalu selain itu kita perlu cari yang namanya F tabel ya. F tabel. Ada yang bisa nyari F tabel? Berapa? F tabelnya di sampel, ada yang bisa bantu cari? 2,827. Oke. Sip, berarti artinya ini lebih besar ya. Dengan kesimpulannya bahwa tiap sampel ini bervariasi. Oke. Sekarang kita lihat ke ini, ke Excel. Ada juga cara mudahnya dengan kita menggunakan analisis. Yang pertama digunakan adalah diklik row data di atas, lalu kita ke analisis dengan data analisis, lalu kita gunakan ANOVA two factor without location. Ya, kalau ada 3 jenis. Yang pertama adalah ANOVA single factor, artinya adalah ANOVA one way. Lalu ANOVA two way ada 2 jenis, yaitu dengan replikasi. Jadi artinya adalah kalian mengulangi hal ini sama. Ini adalah running yang pertama dengan 15 orang, lalu running yang kedua dilakukan lagi dengan 15 orang yang sama lagi di waktu yang berbeda. Gitu. Lalu yang ketiga adalah two way ANOVA without replication. Ya, artinya adalah kalian hanya melakukannya sekali aja. Gitu. Lalu kita kita input range-nya, masukin di sini. Alfanya sudah 0,05, output range-nya kita klik di sini ya misalnya, lalu kita Nah, hasilnya seperti ini. Hasilnya ini udah langsung dapat kita ANOVA. Setelah itu kita tahu ini F hitungnya, ini F tabelnya. Ya, setelah diketahui F hitung dan F tabel, mereka juga langsung bisa mengetahui p-value-nya. Ini p-value-nya itu sudah 0,00000 gitu. Berarti sangat signifikan. Sedangkan yang di sini p-value-nya 0,39 mengindikasikan dia sudah tidak signifikan. Oke. Setelah itu kita tahu bahwa tiap sampelnya itu sama. Sekarang kita masukkan ke uji post hoc. Ya, post hoc atau uji lanjut. Nah, uji lanjut ini yang perlu diketahui adalah jenis uji post hoc. Yang pertama adalah LSD atau least significant differences atau uji beda nyata terkecil dengan rumus seperti ini. Dan uji LSD ini, jadi ada 2 yang kita mau pelajari. Yang ujinya adalah LSD dan juga DMRT. Masih ingat? Kita punya data yang disebut dengan data parametrik dan juga data non-parametrik. Nah, data parametrik ini distribusinya adalah biasanya normal. Kalau ini berarti distribusinya random. Nah, distribusi normal ini biasanya data-data yang dihimpun
adalah dengan orang yang menggunakan data scoring atau rating. Selain itu, kalau di non-parametric, datanya adalah data ranking. Ya. Tetapi, nah, biasanya data parametrik ini hubungan salah satunya adalah LSD. Itu yang paling mudah. Ada juga kalau non parametrik biasanya menggunakan DMRT. Tapi LSD ini ada juga yang digunakan untuk ranking yang disebut dengan LSD rank. Gitu. Kita lanjut untuk data yang parametrik ini menggunakan LSD atau uji beda nyata terkecil. Dan LSD ini membandingkan hanya dengan satu buah range, ya, yaitu hanya satu. Nah, caranya adalah seperti ini. Kita cari LSD pada T alpha error, jadi dB errornya itu di case ini adalah 42, jadi dicari di T 0,05 pada 42 dikali akar dari 2 kali rata-rata kuadrat errornya adalah 61,57 dibagi dengan panelis 15. Lalu hasilnya LSD-nya adalah 0,894. Ya. Tahapan kedua yang perlu kalian lakukan adalah mengumpulkan rata-rata sampel. Jadi dari sampel tadi formulasi 1 itu ratanya tuh lebih kecil di 2,13. Sedangkan dikontrol 4,06 dan seterusnya. Setelah itu kalian bandingkan nilai LSD-nya apakah lebih besar atau lebih kecil. Jadi gini caranya. 2,13 tambah nilai LSD itu 0,894 sama dengan 3 something. Oke. Nah, berarti range di antara 2,13 hingga 3,00 itu notasinya itu adalah A. Sekarang ini kan 3. Nah, sekarang kita masuk ke rata-rata yang kedua. Rata-rata yang kedua adalah 4,06. 4,06 ditambah dengan 0,894 berapa? 4,96 ya. Sekitar itu. 4,96 ini notasinya adalah B. Berarti karena angka 4,06 sampai 4,96 ini hanya pada ini, kontrol berarti notasinya itu B. Ya. Oke. Lalu 5,06 ditambah lagi dengan F, ya, artinya sekian. Pasti ini masuk. Atau berarti notasinya adalah C dan C. Begitu. Sampai di situ paham? Oke. Sekarang kita masuk lagi ke Duncan Multiple Range Test. Nah, Duncan Multiple Range Test ini sebetulnya datanya adalah non-parametrik, tapi bisa juga kita mau mencoba untuk data yang parametrik di sini. Ya, artinya dari sini adalah perbedaan dengan LSD adalah dia membandingkannya nilai DMRT-nya itu bervariasi berbeda-beda. Ya, dia berbeda-beda karena dia melihat range antara F1 dengan F2 bisa juga, lalu kita bandingkan F1 dengan F3 itu dibandingkan DMRT. Kontrol, lalu F1 tentunya dengan kontrol dibandingkan. Jadi ketutupan ini bawahnya gimana ya cara itu ini? Lalu di sisi yang lain kita bandingkan antara kontrol dengan F2 lalu kontrol dengan F3 gitu. F2 dengan F3. Nah, rumusnya seperti ini, kita menggunakan table ya, table Q. Table Q mencari ini salah, ini bukan T tapi Q. Q pada 0,05, lalu jumlah sampelnya ada 4, dB errornya tadi berapa? 40 berapa? Sorry, 42.
Lalu kalau kita lihat Q table, cara bacanya seperti ini. Q table. Nah ini. Jadi caranya adalah jumlah treatmentnya ada berapa? Ada 4. Ini kelihatan semuanya. Ini jumlah treatmentnya Pak. ada 4. Hah? Kurang kelihatan, Pak. Kelihatan nggak? Udah, sekarang udah, Pak. Oke. Jadi ini Q table namanya, jumlah kita lihat number treatmentnya ada 4. Lalu kita pakai alpha yang 0,05, artinya kita ambil angka yang di atas-atasnya saja, yang di atas. Lalu ini degree of freedom-nya 22. Di sini kita pakai interpolasi. Dan data yang kita pakai itu adalah semua datanya. 1, 2, 3. Di sini kita interpolasi dengan yang ini. 40 Q yang 42. Ya. Lalu kita masuk ke sini. Nah, ini bukan T tapi Q. Lalu didapatkan ini Q-nya sudah diinterpolasikan. Karena ada 4, kita pakai 4-4-nya. Ya. Oke, karena ada 4 datanya kita, ada 4 sampelnya, maka kita pakai Q pada 4-4-nya di sini. Q-nya kita pakai semua. Lalu kita hitung DMRT-nya pada ke 3 sampel ini. Gitu. Oke, karena Q-nya beda-beda, maka DMRT-nya juga beda-beda, toh? Sekarang sama prosesnya. Oh, ini gimana caranya lagi? Sekarang kita 2,13 terus 4,06, ini 5,06, ini 5,2. Sekarang 2,13 ditambahkan 0,89 itu berapa? 3 ya, anggapannya ini 0,89. Ini notasinya adalah A. Oke. Sekarang karena nggak ada lagi range-nya, kita masuk ke 4,06. 4,06 kita tambahkan dengan 1,08. Ya, berbeda dengan LSD yang hanya 1. Ini menggunakan DMRT yang berbeda, yaitu 1,08. Berarti hasilnya adalah 5,14. Berarti di sini yang ini karena 5,14 ini, karena 5,0 ini termasuk 5,14, artinya notasinya di sini adalah B, dan di sini notasinya ada B. Oke, sampai sini masih bisa? Berarti 5,06 ini kita tambah lagi dengan 1,18. Hasilnya adalah 6 something. Dan ini masuk ke notasinya. Masuk ke notasi yang baru. 5,06 adalah BC dan 5,2 adalah C. Jadi dapat disimpulkan seperti ini. Ini A, di sini B, di sini BC, di sini C. Oke. Seperti itu. Hasilnya jadi berbeda ya. Nah, yang lebih banyak di adalah LSD karena data yang kita punya adalah data yang parametrik. Oke. Sampai situ masih ada yang mau ditanyakan mengenai, karena kemarin seingat saya masih ada beberapa yang bingung ya sama uji warna di uji sensoris kemarin, praktikum, terhadap pemberian notasi ini. Gitu. Jadi kalau misalnya ada 6 di DMRT, ya ininya ada 5 nanti. Lalu kalau misalnya di LSD, ya sama. Notasinya ada macam-macam. Caranya tapi seperti itu. Cuma untuk mempermudah kalian daripada menghitung seperti itu lama-lama, bisa belajar aplikasi SPSS, software SPSS. Itu untuk kalian nanti penelitian, kalian perlu punya SPSS. Itu, dan belajar dari YouTube juga banyak kok caranya. Oke. Sekarang kita lanjut lagi ke analisis yang ketiga,
yaitu menggunakan Friedman test. Kalau tadi kita udah belajar t-test, lalu sudah belajar ANOVA, lalu sekarang belajar Friedman test. Nah, Friedman test ini eksklusif hanya untuk ranking test saja. Ranking test. Karena seperti ini. Jadi definisinya dulu, kita by definition ranking itu mengurutkan 3 atau lebih sampel. Jadi sampelnya itu harus lebih dari atau sama dengan 3, baik itu penurunan dari atribut tertentu, overall atau respon, kesukaan atau penerimaan. Ya bisa macam-macam, atribut atau overall atau respon kesukaan, bisa ya. Digunakan pada sampel yang memiliki beda yang besar sebetulnya. Gitu. Dan cara ranking ini lebih cepat tapi kurang efisien karena datanya itu ordinal, ya datanya ordinal 1, 2, 3, 4 dan resolusinya itu kecil ya karena tidak ada pengukuran derajat perbedaan tiap panelis. Jadi mau perbedaan itu sangat kecil, sangat kecil, sebisa mungkin dilakukan ranking. Ya, dilakukan 1, 2, 3, 4. Gitu. Maka dari itu resolusinya itu kecil. Oke. Nah, penggunaan ranking ini dibatasi untuk screening produk awal, pelatihan ataupun seleksi dari produk. Dan analisis ini membandingkan rank sampai table. Jadi maksudnya kalian punya data misalnya 1 sampai 105 yang kalian bandingkan itu bukan per masing-masing data gitu. Nah, ANOVA itu kan apa ya namanya? Powerful-nya adalah dia membandingkan masing-masing data nih. Set. Mau data set yang tadi ada berapa? Yang contohnya di sini. Nih, ada berapa nih? 15 kali 4, 60. ANOVA itu powerful dalam membandingkan antar data, ya. Karena tiap data ini punya, di sini ada punya mean, lalu punya standar deviasi. Di sini ke bawah pun juga sama. Ada standar deviasinya. Nah, dia menjadikan powerful untuk membandingkan antar dataset. Nah, berbeda dengan ranking itu tidak, karena resolusinya kecil, tidak membandingkan hal tersebut. Yang dia bandingkan adalah cukup dengan min-nya saja. Ini X2, X3, hanya membandingkan ini yang dibandingkan. Seperti itu. Nah, orientasi dari tes ini ada 2, yaitu mau orientasi kepada konsumen atau consumer oriented test, dan biasanya melalui hedonic test. Ya, kan. Kalau orientasinya pada produk, yang dihitung adalah intensitas dari atributnya melalui ranking untuk mendapatkan preliminary atau seleksi dari panelis. Orientasi kalian mau consumer oriented. Lalu ini langkahnya, yang pertama adalah menentukan atribut atau respon yang akan dinilai. Kalian mau tahu atributnya apa dulu, lalu sampel disajikan dengan random, ya. Lalu balance, kemudian urutan instruksi, lalu sampel ditentukan berdasarkan jumlah sampel dan atribut yang dievaluasi. Nah, ini dari ranking itu ada macam-macam. Nggak cuma ranking yang 1, 2, 3, 4, ada juga yang disebut dengan yang 1, 2, 3, 4 biasa merankingkan itu adalah disebut dengan sampel ranking test. Nah, tapi akan menjadi pertanyaan. Apa yang terjadi kalau misalnya gini, sampel Budui deh, sampel coklatnya Budui, itu sampelnya itu nggak cuma 5 sebetulnya. Sampelnya Budui itu nggak cuma 5 sampel. Tapi kebetulan yang kalian terima cuma 5. Sebenarnya sampelnya Budui itu ada 16 sampel. 6 sampel coklat. Kalian bisa bayangin nggak kalau kalian cobain ke 6 sampel beliau, apa yang terjadi? Capek, emang? Terus mungkin karena rasanya nggak enak, jadinya moodnya turun. Terus bingung. 16 sampel gimana cara ngurutinnya itu bingung, yakin. 16 sampel tuh bingung.
Nah, maka dari itu untuk mengurangi error bias-bias yang macam-macam, dibuatlah yang disebut dengan multi-sample different test. Ya. Jadi dari 16 sampel ini kita breakdown, tiap anak dapat misalnya cuma 5. Jadi 5 sampel lainnya itu didistribusikan ke anak-anak yang berbeda, sehingga saat di gathering hasilnya dijadikan dengan satu. Gitu. Nanti kita jelaskan lagi ya. Nah, desain yang digunakan adalah Balanced Incomplete Block Design, atau disebut dengan BIB. BIB Design. Lalu untuk mengolahnya, kita perlu bantuan BIB ANOVA kalau itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke simpelnya dulu. Prinsipnya adalah penyajian secara balance. Oke, rank sum, evaluasi statistik. Panelisnya harus lebih dari 8 panelis dan hanya untuk satu atribut saja biasanya. Jadi satu kali tes hanya untuk satu atribut. Jadi susah untuk ranking yang satu atribut kesuka bitterness, yang satunya lagi atribut dari sweetness, itu masih mirip-mirip ya, misalnya acidity kayak gitu-gitu. Nah itu nggak bisa dilakukan bersamaan. Lalu untuk hedonic, kalau suka nilai 1 itu yang justru yang paling disukain, tapi kalau intensitas 1 yang paling rendah, ya. Dan ada kemungkinan Oke, panelis mengurutkan pada pengujian yang pertama dan verifikasi pada hasil pengujian selanjutnya. Jadi mereka cobain dulu semua sampel, baru mereka mengurutkan sampelnya menurut mereka bagaimana, lalu harus diverifikasi, dicoba lagi urutannya dari yang menurut mereka intensitasnya naik gitu. Begitu tahapannya. Dan ada kemungkinan dengan best case. Itu dengan cara menebak, tapi harus ditulis komentar bahwa ya saya menebak pada ranking yang 2 dan 3 seperti itu. Misalnya ada 4 ya, 1 sampai 4, saya menebak nih yang 2 sama 3 karena menurut saya mirip-mirip. Ini kasus perusahaan cookies ingin melihat efek penggunaan 4 mentega yang dapat berpengaruh pada warna coklat yang dihasilkan dari cookies tersebut. Panel tes dilakukan pada 48 panelis dengan menggunakan ranking. Borongnya seperti ini. Tuliskan kode sampel pada kolom yang tersedia. Kode sampel. Nilailah sampel dari kiri ke kanan sesuai dengan urutan. Lalu ini, jadi intinya adalah kita mengurutkan di sini yang intensitas terendah hingga tertinggi. Lalu dituliskan kode tesnya. Kayak gitu. Seperti ini. Ini kalian tidak perlu menghiraukan setiap detailnya. Karena yang kalian lihat hanya adalah sumnya aja. Ya, membandingkan nilai sumnya. Oke. Lalu, karena kita menggunakan Friedman analysis, kita menghitung yang pertama adalah T. Lalu yang kedua adalah kita bandingkan nilai T-nya dengan tabel chi-square. Di pertemuan minggu lalu yang saya jelaskan mengenai chi-square, itu kita bandingkan nilai T-nya. Lalu yang ketiga adalah analisis lanjut post hoc-nya dengan LSD rank, ya, post hoc. Oke, ini caranya. Kita langsung, contohnya seperti ini, kita langsung aja. T-nya ternyata adalah 12,85. Dan T tabelnya adalah 781. Caranya adalah T pada alpha, T alpha 0,05, degree of freedom-nya adalah berapa ya degree of freedom-nya di sini? T1 adalah 3. Kita lihat sekarang tabelnya. Ini tabelnya beda ya, bukan tabel T, tapi tabel chi-square atau tabel X. Ini dia, chi-square. Tadi alfanya adalah 0,05. Alfanya adalah 0,05. Lalu degree of freedom-nya adalah 3, sehingga hasilnya adalah 7,81.
1. Ya. Kita masukkan ke sini. 7,81. Nah, hasilnya adalah T hitungnya lebih besar ya, 1,12,85 lebih besar daripada 7,81. Artinya ada reject H0. Jadi H0-nya itu adalah ranking dari angka ini, ranking dari ini sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini. Ya, kalau H1-nya tidak sama dengan. Oke. Setelah itu kita bisa lanjut ke post hoc LSD rank. Saat kita masukkan ke post hoc LSD rank, hasilnya adalah ini. Ini 96 deh. Ya. Hasilnya seperti ini. LSD rank kita cari dengan T-tabel. T-tabel dari alpha yang 0,05 dicari pada degree of freedom tak terhingga. Oke, degree of freedom yang tidak terhingga. Kalian buka sekarang T-tabelnya di sini. Tadi to tail berarti di sini. Sebentar. To tail berarti di sini. Lalu degree of freedom-nya adalah tidak terhingga, ada di sini 1,96. Oke. Selanjutnya berarti betul 1,96, ini saya tambahin aja 1,96. Artinya adalah 24,8. Nah, setiap selisih antar nilai sampel yang lebih besar dari 24,8 menyimpulkan adanya perbedaan yang signifikan pada alfa 5%. Ya, berarti tadi kita masuk 24, Ada 24 LSD rank 24,8. Sekarang urutin lagi. 103, 105, 135, 37 tambah 28 apa jadinya? 127,8. Nah, berarti di sini masuk ke notasi A. 105 tambahin 24,8. Jadi 129,8. Berarti yang ini B. Sekarang kita lanjut lagi yang ke sini. 135 tambahin 24,8 pasti lebih. Berarti di sini B, C. Begitu. Notasinya seperti ini. Atau karena dia ini B-nya itu sendirian, atau karena B-nya ini sendirian, bisa dihilangkan. Hilangkan, di sini jadi B, ini jadi B. Begitu. Jadi notasinya ini. A, B, B. Gimana? Sampai sih paham? Bisa diikuti nggak? Ceritanya si LSD ini. Saya masih bingung pemberian notasi. Masih bingungnya gimana? Dari mana? Bukan. Gimana? Membandingkan cara membedakannya. Tadi gimana ya, Pak? Oke. Berarti dari LSD rank-nya, ya? Iya. Oke. Jadi sebentar ya, maaf. Gimana sih? Jamit ya. Oke. Nah, jadi gini. Jadi tahapan Friedman analysis itu ada 3. Yang pertama adalah mencari nilai T.
nilai T. Yang kedua adalah compare key value with T table yang fungsinya untuk mengetahui kesimpulan antara H0 atau H1-nya ya. Oke, setelah dapat itu kita masuk ke post hoc. Uji lanjut dengan LSD rank. Nah, di LSD ini kita mau, setelah kita tahu dia itu berbeda secara nyata tiap sampel, ini beda. Kita mau tahu derajat bedanya ya, perbedaannya itu seberapa tinggi. Setelah itu kita dapatkan hasil LSD-nya adalah 24,8. Oke, 24,8 akan menjadi patokan ya. LSD sama dengan 24,8. Kita urutkan dulu ya. Sama seperti LSD yang ANOVA sebelumnya, perlu diurutkan dulu. Jadi sampelnya sampel B di 103, lalu sampel kedua adalah 105, lalu sampel lainnya adalah 135, ini 137. Start dulu dari 103 plus 24,8, hasilnya ada 127,8. Artinya nilai yang masuk dalam range 103 sampai 128 itu kita beri notasi A. Oke. Ini masuk ke notasi yang A. A dulu. Biar enak tuh harus ada warnanya beda-beda. Susah banget ya. Oke. Jadi ini masuknya adalah yang notasinya yang A dan juga yang A. Sekarang kita masukkan lagi, tambahkan lagi dengan LSD-nya. Di sini 24,8 lagi sama dengan 129,8. Kita masuknya ke notasi B. Ya, anggap notasi B. Karena kita menambahkan hal yang baru. Karena kita masukkan lagi di sini. Tambah 24,8 sama dengan pasti lebih dari 137 kok toh. Nah, berarti ini artinya notasinya adalah C dan juga C. Sampai sini masih bisa diikuti ya. Nah, sekarang kita lihat B ini dia hanya berdiri sendiri di ini, atau hanya berdiri sendiri pada angka 105. Tetapi di satu sisi 105 ini juga mirip angkanya dengan 103. Karena dia berdiri sendiri dan tidak ada ya berdiri sendiri, notasi B ini dapat dihilangkan, gitu. Sehingga notasi C ini bisa berubah jadi notasi B dan juga notasi B, gitu. Hasilnya akan seperti di bawah ini. Nah, coba kalau misalnya kalian tetap menggunakan notasi yang awal. Notasi yang awal itu di mana kita nggak mereduksi nilai B-nya. Jadi artinya adalah ini. Ini adalah A. Di sini adalah AB, lalu di sini adalah C, lalu di sini adalah C. Nah, menurut kalian dengan membaca notasi yang ini, apakah sama artinya dengan membaca notasi yang ini atau enggak yang bawah? Menurut kalian gimana kesimpulannya? Sama atau beda? Sama aja kan, karena B itu sebenarnya dia berdiri sendiri, stand out sendiri. Tapi at the same time dia juga sama dengan A-nya gitu. Maka daripada redundant seperti ini, maka B-nya kita eliminasi aja, lalu kita ubah gitu notasinya. Gitu. Caranya seperti itu biasanya. Ini agak tricky memang. Ini di penelitian pun suka tricky, walaupun kalian sudah melihat SPSS-nya, nanti notasinya banyak, nanti notasinya kayak gini nih. Nanti notasinya kayak gini. Kayak gini notasinya. Ini datanya ada berapa? 15 data. Kalian analisis dengan LSD, keluarnya di SPSS kayak gini. Gitu. Berarti nilai dari sini tuh yang A, semua ini B, semua ini C, semua ini D, semua ini E, semua kayak gitu. Begitu. Ini baru 4. Ya, ini baru 4. Nah, kadang-kadang ada yang kalau setelah kalian uji LSD, kadang-kadang ada yang datanya itu misalnya ini X, ini Y, Z, A, jangan deh,
misalnya angkanya 10, 11, 12, 13, 14 gitu ya. Ada yang notasinya adalah A, sini tuh sini AB, sini B gitu ya. Nah, terus ada lagi BC, BC gitu misalnya. Nah, misalnya kayak gini, ini kalian nggak harus gini, setelah kalian mendapatkan nilai SPSS kayak gini, kalian baca ulang apakah sebetulnya BC sama BC ini tuh sama atau beda sih, gitu. Ini sama atau enggak sih? Oh ternyata ini A sama AB bisa, ini memang sama, ini A, B, bener nih B-nya. Tapi di sini notasi C-nya kok menurut saya nggak sama ya, tapi gimana ya menjelaskannya ya? Ini pakai logika ya, sistemnya. Jadi kalian menganggap ini C-nya tuh sebenarnya ada induknya lagi nggak ya? Atau nilai C ini bisa dianulir nggak ya? Bisa direduksi nggak ya? Kalau misalnya direduksi hasilnya beda atau enggak ya? Nah itu kalian dicoba lagi gitu, dianalisis lagi kalau misalnya kalian reduksi, apakah hasilnya tetap sama atau beda? Gitu. Kalau di case ini B-nya tuh bisa direduksi. Itu ada beberapa kasus yang tidak bisa direduksi. Nanti kita mungkin saya belum ada soalnya lagi sih. Nanti ada soalnya kita bisa belajar untuk menilai LSD-nya. Oke, sekarang kita masuk lagi ke multi-sample different test with balanced incomplete block design dengan ranking test. Ya, ini multiple different test adalah untuk melihat bagaimana variasi atribut sensoris tertentu pada sejumlah sampel dan terdapat terlalu banyak sampel untuk satu kali dievaluasi. Contohnya kayak yang kasusnya Bu Dwi aja, ya, terlalu banyak sampel untuk dievaluasi. Nah, umumnya sampelnya adalah dari 6. Kalau kurang dari 6 atau 5, itu masih bisa pakai simple ranking test yang tadi, simple. 5 itu biasanya udah bisa. Saat sampelnya udah mulai 6 sampai 16, kalian udah akan pusing rankingin kayak gimana. Nah, makanya gunakan multi sample different test. Ini gunakan metode ranking. Ranking ini lebih baik untuk panelis yang tidak terlatih gitu, karena bisa diaplikasikan secara sederhana. Lalu metode rating, kalau misalnya kalian mau tahu rating atau skornya, itu bisa digunakan metode rating asal panelisnya itu terlatih. Ya. Di multi sample test itu ada dua jenisnya, ada yang ranking, ada juga yang rating. Tapi untuk yang ranking, untuk yang panelis tidak terlatih, ini terlatih. Oke. Penyajiannya itu kita lakukan dalam blok, lalu diuji sesuai dengan atributnya. Nah, ini contohnya. Kalau ini contohnya ada 7 sampel. Ini N-nya 7 ya. Tapi di sini artinya adalah B-nya 7. Oke. Nah, dengan 7 sampel ini kita reduksi satu panelis hanya menguji 3 sampel. Jadi rancangan pertama itu coklat 1, 2, dan 4. Yang panelis kedua itu menguji coklat 2, 3, dan 5, dan seterusnya. Kita rancang semuanya sehingga saat dijumlahkan itu sama-sama jumlahnya 3. Gitu? Sama-sama jumlahnya 3. Gitu. Dan kesananya pun juga jumlahnya 3. Ya, jumlah satu kali panelis. Jumlah satu panelis menguji jumlah sampel ada 3. Oke, jumlah sampel tersebut diuji ada 3 juga. Begitu. Bisa dibayangkan nggak? Jadi kalau misalnya kita punya 15 sampel, ya nggak ya, kita masuk kasus aja deh. Ini kasusnya adalah perusahaan sari buah apel mau menganalisis penggunaan varietas apel, 15 varietas apel sebagai bahan baku untuk menghasilkan karakteristik warna yang dihasilkan. Dia mau screening produknya dulu untuk menimbang harga produknya. Nah, sampel yang diuji tiap panelis itu hanya ada 3 buah, dibanding 15 hanya menguji 3 buah dengan jumlah panelis 105. Ya, skalanya 1 yang paling pusat,
3 yang paling cerah. Oke. Ini desainnya. Tadi ada berapa? Ada 15. Nah, 15 ini kita bagi menjadi 7 blok. Ya. Jadi blok pertama ini ada 15 nih. Bayangin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Di blok yang ini juga sama ada 15 tapi di random. Di blok ini juga sama di random lagi, di random lagi, di random lagi, di random lagi. Tapi intinya adalah 15. Oke. Jadi satu panelis, kamu bayangin satu panelis ini hanya ke arah yang kanan ini. Hanya 3. Dapat 3 sampel ini, si panelis lainnya dapat sampel yang ini, panelis lainnya dapat yang ini, ada yang dapat sampel ini gitu. Bisa dibayangkan ya. Urutannya seperti apa? Ini adalah hasilnya. Oke, ada 15 sampel. Sampelnya ada 15 sampai 15. Panelisnya ada 105. Sama kayak kalian. Sampelnya Bu Dwi ada 16. Mahasiswanya ada 115. Yang kalian uji cuma ada berapa? Cuma ada 5. Mungkin Mas Gustaf Sandi hanya di bagian ini. Nanti Lutfi di sini, ini misalnya kayak gitu. Nanti siapa lagi Deo di sini, sini dan seterusnya. Jadi nggak akan sama. Tapi yang dipastikan adalah jumlahnya yang ke bawah itu pasti sama. Pasti ada 15. Ada 15. Jumlah maksimumnya itu 15 ke sini. Kalau kasus ini. Begitu. Itu yang namanya BIB. Block incomplete design. Balance incomplete block design. Sorry. Nah, tabel ANOVA-nya seperti ini. Jadi perhatikan terdapat variabel blok ya. Jadi yang biasanya kalau two-way itu kalian ada total, error, ada sampel, ada panelis, bedanya di sini. Ada bloknya. Blok itu artinya adalah interaksi antara panelis dan sampel. Ya, makanya ini dikali antara P dan B ini kenapa dikali? Mau mengetahui ininya, randomness-nya. Mau tahu, mau dia menghitung error dari ini versus yang ini versus yang ini. Ya, jadi ada banyak banget variabelnya yang diukur, yang dihitung errornya. Jadi lebih teliti lagi. Walaupun incomplete sebenarnya, nggak komplit antara tiap orang. Gitu. Bel ANOVA-nya seperti itu, lalu SOC-nya seperti ini, nggak usah dihafalkan, tetapi intinya seperti ini bisa dilihat, dan ini adalah hasil dari LSD-nya. Oke, ini ada 15 sampel yang sudah diurutkan, sampel 5 di urutan paling kecil, warna kecerahannya sampel 7, ternyata yang paling tinggi. Itu berarti nanti di sampel 5 itu misalnya A ya, misal apel Washington. Apel Washington itu notasinya A aja gitu. Yang di sini berarti notasinya adalah AB. Ini ABC. Ini ABC. ABC. BC. Gitu terus. Oke? Bisa dibayangkan ya. Tapi kalau mau lihat mana yang paling bagus, ya cari aja notasinya E. Tapi notasi E yang single aja, yang ini. Berarti antara varietas 3 dan 7 ini yang paling cerah warnanya gitu. Atau mencari yang paling kusam, ya yang paling kusam ini, varietas ini gitu. Terus untuk keperluan riset misalnya ternyata yang 3 ini harganya jauh lebih murah dibandingkan yang 7. Yang 7 harganya jauh lebih mahal, jadi pilih yang nomor 3 gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Atau malah makin bingung atau malah ngerti saking banyaknya statistik?
gimana? Bingung ya. Tapi ini balance incomplete block design ini nggak hanya sebagai ini aja ya, tambahan aja sih. Nggak ada, mungkin kalau di teori ini nggak dikeluarkan. Tapi nyatanya ya banyak gitu kita gunakan penelitian menggunakan ini. Contohnya yang kalian lihat sekali, yang Bu Dwi kemarin, nah itu menggunakan ini desainnya. Kalian bisa bayangkan kan bagaimana pengolahan datanya, mahasiswanya berapa, 115? Nah, kayak gitu. Jadi, mau membuat mindset kalian aja bahwa, oh kalau saya mau meneliti seperti ini, itu seperti apa sih caranya gitu. Untuk menanggulanginya seperti apa, terus hasilnya seperti apa, analisis yang dipakai itu apa, kayak gitu. Baik aja. Oke. Sebenarnya sampai sini aja. Ada yang mau ditanyakan? Dan ini tolong jangan lupa, ini saya ngomongin praktikum uji sensoris, tolong jangan lupa evaluasinya di hari terakhir itu ada Google Form soal evaluasi praktikum, tolong diisi itu untuk evaluasi kalian ke depannya juga ya. Gitu, dan itu anonim, jadi monggo kalian taruh aja di situ apa keluh kesah kalian, saran-saran macam-macam, tolong taruh di situ. Ya, itu fungsi untuk pengembangan tahun ini dan tahun depan juga. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya selesai dengan Ada Pak. kuliah? Iya, tunggu. Ini dia Pak mau izin bertanya Pak. Yang Iya, silakan. incomplete tadi itu saya belum ada gambaran gimana cara pemetaannya ya Pak. Atau malah ada aplikasinya ya Pak itu? Ada, pasti ada aplikasi, tapi saya nggak tahu yang Budu pakai aplikasinya apa, saya nggak tahu. Mungkin pakai namanya StatGraphic aplikasinya, jadi aplikasi StatGraphic. StatGraphic biasanya aplikasi untuk merancangnya kan, untuk merancang eksperimen kan. Iya Pak, untuk buat ini ya loh Pak. Seumpamanya saya nanti dapat sampel apa, iya. Randomisasinya untuk membuat eksperimennya pakai StatGraphic. Namanya StatGraphic. Kalau mengolah datanya pakai SPSS. Itu biasanya ini karena saya dari lab KBP ya, saya seringnya pakai StatGraphic gitu. Karena saat saya penelitian, anak-anaknya ya saya randomisasinya saya nggak mikir sendiri gitu, pakai aplikasi, variabel saya ada 4, levelnya ada sekian, mau pakai desainnya ini, responnya ini aja, sama dia dikeluarin. Udah, harus ikutin ini, tabel rancangan saya yang pertama kali dilakuin sama mahasiswa itu yang ini, setelah itu yang kedua yang ini, yang ketiga yang ini, keempat ini. Nah itu, saya pakainya StatGraphic. Tapi untuk BIB saya nggak tahu apakah ada di situ atau enggak. Tapi untuk rancangan dari yang paling gampang, dari yang paling basic sampai yang paling advance itu ada. Karena saya pakai yang basic di situ ada, yang advance sekali saya pakai di situ juga ada gitu. Dan BIB ini saya menganggapnya in between ya, masih in between, intermediate, belum advance. Jadi seharusnya bisa. Gitu. Karena emang time consuming memang kalau kalian menggunakan ini satu persatu gitu, merancangin satu persatu kan time consuming. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Oh, nggak harus Oke. Pak, saya mau tanya Pak. Ya, silakan. Itu tadi kan ada LSD yang pakai tidak terbatas ya Pak? Itu kenapa ya Pak? Maaf Pak, tadi agak ketinggalan. Oke, jadi ini kan LSD rank ini kita pakainya adalah degree of freedom, ya, degree of freedom. Jadi begini, rank kan dia juga punya degree of freedom. Nah, tetapi degree of freedom di sini dianggap tidak terhingga karena saya nggak tahu alasannya precisenya apa. Tapi kalau saya lihat dari data seperti ini, artinya adalah setiap orang itu punya derajat kebebasan yang tidak terbatas gitu. Derajat kebebasan itu tidak terbatas. Karena begini juga ada, saya lupa jelaskan karena di sini belum keluar. Jadi gini, ranking ini kalau misalnya kalian bingung antara sampel A, B, C, D, ini ranking 1 orang, 4, kalian bingung menentukan 2 dan 3-nya, kalian diperbolehkan untuk menjadikannya angka tersebut
rata-rata dari 2 dan 3 gitu. Misalnya di sini ada 2,5 dan 2,5 itu diperbolehkan. Atau misalnya kalian nggak tahu nomor satunya itu paling bagus yang mana, kalian rata-rata nomor satu adalah A, misalnya di sini 1,5, di sini nilai 1,5, di sini 3 dan di sini 4. Kalian punya kebebasan ini, oke? Kalian punya kebebasan ini juga kalau di ranking gitu. Dan menurut saya dengan kebebasan itu LSD ranknya akan menjadi tidak terhingga seperti itu. Ini di rumusnya aja sih sebenarnya. Tapi yang saya amini adalah seperti itu. Kemungkinannya karena itu degree of freedom-nya yang tidak terhingga pada LSD rank gitu. Ini yang saya lupa poinnya. Itu langsung pakai itu ya Pak, yang tak terbatas ya Pak, tanpa melihat faktor-faktor lainnya gitu. Oke. Iya betul, langsung pakai yang tidak terbatas. Begitu. Iya sama-sama. Jadi ini selain kebingungan kalian bisa punya opsi untuk meranking berdasarkan ini. 1, 2,5, 2,5, 4 atau 1, 2, 3,5, 3,5 itu bisa. It's possible. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalian gimana? Ini tahu analisis statistik ini malah makin bingung atau malah makin tertarik untuk uji sensoris yang aneh-aneh ini? Wildan mau jadi asisten kayaknya, Pak. Wildan mau jadi asisten, oke. Oke, nggak apa-apa Mas. Ditunggu ya tahun depan. Seru kok. Ya Pak. Ini juga Pak. Coba malah ya. Kenapa soalnya? Soalnya Deo udah pinter banget Pak Anova Pak. Oh iya. Boleh. Belajar. Tunggu ya. Semuanya juga belajar kok. Gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelum saya akhiri. Sepertinya udah makin ngerti ya. Kalau misalnya ada kenapa-napa bisa langsung ditanyakan saja ke saya. Kalau misalnya mengenai ini analisis Mau statistik tanya lagi ini. Pak. Iya. Ini yang praktikum usaha itu survei critical incidence juga diisi ya Pak atau enggak? Oh yang critical incidence nggak usah. Yang itu yang bahasa Inggris dari ELOC ya? Iya Pak. Yang mana ya? Oh ya ini nanti sebentar. Mana ya ELOC saya kok lupa ya. Kalau incidence-nya setahu saya nggak usah. Iya nggak apa. Oke, terima kasih Pak. Di sebelah mana ya critical incidence? Paling bawah ya. Oh ini ya survei critical incidence. Nggak usah. Ini nggak usah. Saya hapus aja deh daripada bingung ya. Nah yang ini yang dulu ya, survei praktikum uji sensoris. Sip, itu aja kalau nggak ada yang ditanyain. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga kalian mengerti dan ya bisa mengaplikasikan ini dengan baik lah. Gitu. Oh ya, untuk apa tadi daftar hadirnya ini ada formnya lagi. Monggo ditaruh di situ karena ini bukan jamnya saya sebenarnya. Saya hanya menggantikan Bu Arima ya. Itu aja. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.